Selamat sore Tribuners Live Travel Update Kamis 3 Februari 2022. Ratu Ciati kembali menemani Anda. Sejumlah rekomendasi lokasi wisata tentunya sudah Ratu susun untuk Anda hari ini. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Tujuan pertama, Tribuners Ratu akan mengajak Anda untuk berwisata religi menuju ke Masjid Agung Sungai Liat Bangka. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani, Parit, Padang. Kemudian Tribuners, bangunan masjidnya yang sangat megah serta lokasinya yang strategis, ini berpotensi untuk membuat masjid ini menjadi lokasi wisata. Sudah berdiri sejak 38 tahun lebih, masjid ini jadi tempat pilihan warga yang melintas untuk beribadah atau beristirahat sejenak. Lalu seperti apa ya bangunannya? Sudah ada Arya Bima dari Bangka Pos di sana. Selamat sore, Arya. Iya, halo selamat sore rekan Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Arya bisa disampaikan sebenarnya apa sih yang menarik dari Masjid Agung Sungai Liat ini sehingga digadang-gadang akan menjadi tempat wisata religi begitu Arya? Ya, benar sekali rekan Ratu. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Masjid Agung Sungai Liat ini sendiri merupakan masjid milik pemerintah daerah Kabupaten Bangka, yang mana lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani, Parit Padang, Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, yang memang berada di jalan protokol ataupun jalan utama. Nah, perlu saya sampaikan juga Masjid Agung Sungai Liat ini sendiri telah dibangun ataupun berdiri selama 38 tahun lamanya. Namun seperti kita lihat sendiri bahwa bangunan masjid tersebut masih sangat kokoh, di mana kita lihat dari warna-warna yang mendominasi masjid tersebut juga sangat indah dan sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata ataupun tempat berfoto ria. Diketahui juga bahwa Masjid Agung Sungai Liat ini sendiri memiliki berbagai macam fasilitas yang sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata religi ya, di mana salah satunya ada berbagai macam buku-buku bacaan ataupun perpustakaan yang berisi berbagai macam buku Islami. Selain itu di bagian depan masjid juga terdapat Taman Kota Sungai Liat yang memang eh, berjejer berbagai macam pedagang-pedagang kaki lima, baik itu yang menjual makanan ataupun yang menjual peralatan-peralatan ibadah ya, seperti tasbih, sajadah, kopiah, peci dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Ratu. Kemudian Arya tadi kan disebutkan masjid ini nantinya akan menjadi tempat wisata religi begitu. Boleh disampaikan ada fasilitas ataupun sarana prasarana apa saja yang nantinya akan dibangun begitu Arya? Ya, baiklah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini Masjid Agung Sungai Liat sudah memiliki beberapa fasilitas ya, namun untuk merealisasikan rencana Masjid Agung dijadikan sebagai tempat wisata religi ini, pemerintah daerah Kabupaten Bangka berencana akan membuat menara Asmaul Husna yang sangat megah di salah satu sisi masjid. Selain itu, di bagian depan masjid, tepat yang sebelum saya sebutkan tadi, yakni di bagian Taman Kota Sungai Liat, akan dibangun juga ruko-ruko yang diperuntukkan kepada pedagang-pedagang kaki lima, sehingga di sana diharapkan nantinya kawasan jalan protokol Jalan Ahmad Yani Parit Padang tersebut bisa ramai dilalui masyarakat ya, baik yang memang hendak bertujuan untuk beribadah ataupun sekedar melepas penat ataupun beristirahat di sekitaran Masjid Agung Sungai Liat. Seperti itu, rekan Ratu. Kemudian untuk mewujudkan rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Arya, langkah apa yang dilakukan ke depannya atau mungkin saat ini sudah ada langkah yang dilakukan begitu? Ya, baik. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada asisten bidang pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, yakni Bapak Dedi Sudarsono, beliau menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng pihak ketiga ya, atau sejumlah stakeholder lainnya, yakni dari perusahaan-perusahaan swasta, untuk melakukan investasi ataupun mendukung pembangunan-pembangunan yang nantinya memang dapat eh, mempercepat realisasi pembentukan Masjid Agung Sungai Liat menjadi tempat wisata religi. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Arya atas rekomendasi lokasi wisatanya dan Tribuners tadi Arya juga sempat berbincang dengan asisten bidang pemerintahan serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Teddy Sudarsono. Berikut liputannya untuk Anda. Semangat kita dia harus merupakan barometer masjid-masjid yang ada di
Kabupaten Bangka ini, dan juga sebagai salah satu tujuan wisata religi. Karena memang kita lihat ketika rombongan-rombongan wisatawan itu mereka di samping pas waktunya sholat, mereka sholat ke masjid itu sambil berfoto-foto, dan itu merupakan bentuk promosi. Jadi mereka juga sebagian kagum dengan Masjid Agung itu kan, karena memang letaknya strategis dan agak gagah karena letaknya atas. Pak ya? Iya. Nah itu kita anggap ya ikon lah. Jembatan Tambat Labu kini dibangun dan disulap menjadi Anjungan Teluk Kendari Tribuners. Proses pembangunannya sudah mulai selesai Tribuners, bahkan beberapa bagian ini sudah mulai terlihat. Satu di antaranya adalah wahana biang lala yang sudah selesai dikerjakan. Kawasan Anjungan Teluk Kendari ini juga mulai dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menjajakan dagangan di sekitar lokasi. Lalu seperti apa kondisi Anjungan Teluk Kendari saat ini? Sudah ada Husni dari Tribun Ultra di sana. Selamat sore, Husni. Ya, halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Husni, berdasarkan pantauan Anda, boleh disampaikan suasana di Anjungan Teluk Kendari saat ini jelang peresmiannya, Husni? Ya, baik rekan Ratu. Kemarin sempat kita berkunjung ke Anjungan Teluk Kendari ini, dan memang berdasarkan pantauan kami di lapangan, H-2 Anjungan Teluk Kendari ini bakal diresmikan nanti, itu sudah mulai tampak ramai oleh pengunjung, kemudian juga pedagang yang mulai menjajakan barang dagangan mereka di beberapa titik lokasi di Anjungan Teluk Kendari ini. Nah, seperti yang disampaikan rekan Ratu tadi, bahwa memang betul beberapa fasilitas yang sebelumnya itu belum rampung, kini sudah mulai rampung, dan hal ini juga diperkuat oleh beberapa fasilitas yang didirikan dari jauh hari dan kian rampung, dan memang hal ini ditargetkan akan rampung karena memang dalam waktu dekat akan diresmikan. Rekan Ratu. Baik, boleh disampaikan kapan pastinya Anjungan Teluk Kendari ini akan diresmikan, dan saya juga penasaran untuk beroperasinya. Ini juga apakah sudah ada waktu yang pasti begitu, Husni? Ya, baik rekan Ratu. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Daerah, dan melalui beliau, ia menyampaikan bahwa memang dalam waktu dekat, yaitu dijadwalkan pada tanggal 5 Februari ini akan diresmikan oleh Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir langsung, dan untuk pengoperasiannya ia juga menyebutkan setelah diresmikan nanti oleh Wali Kota Kendari, Anjungan Teluk Kota Kendari ini akan dioperasikan. Seperti itu, rekan Ratu. Tadi disebutkan ini para pedagang sudah mulai berjualan begitu di lokasi di kawasan Anjungan. Boleh disampaikan soal tanggapan dari para pedagang, Husni? Ya, betul, rekan Ratu. Saat kami berkunjung kemarin ke Anjungan Teluk Kendari, memang para pedagang sangat sudah mulai ramai menjajakan barang dagangan mereka di tepi-tepian Anjungan Teluk Kota Kendari, dan memang hal ini juga membuat kemarin sempat ada aksi demonstrasi oleh para pedagang, pelaku pedagang ini di kantor Wali Kota Kendari maksud kami. Dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena memang para pedagang ini sebelumnya sudah lama berjualan di beberapa teluk Kota Kendari ini, dan mulai pemerintah Kota Kendari mulai merubah teluk Kota Kendari ini ke Anjungan Teluk Kota Kendari, dan mengakibatkan beberapa pedagang ini harus tersingkirkan seperti itu, rekan Ratu, harus memindahkan barang dagangan mereka ke tempat yang telah difasilitasi oleh Pemkot Kota Kendari. Nah, di sementara yang ada di Anjungan Teluk Kota Kendari kemarin, Rata menyampaikan memang hal ini sangat disayangkan oleh mereka, karena tidak ada penyampaian lebih awal seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Husni atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners, untuk Anda yang sudah sangat ingin berkunjung ke Anjungan Teluk Kendari, sebaiknya ditahan dulu ya. Sebentar lagi diresmikan dan sebentar lagi juga akan dioperasikan. Kita tunggu saja nanti kabar selanjutnya. Terima kasih Husni.
Baik, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk selalu wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya, Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah.